Halo teman-teman. Kali ini kita akan membahas salah satu film James Bond yang paling emosional, paling menegangkan, dan mungkin paling berbeda dari semua film Bond sebelumnya, yaitu No Time to Die. Film ini menjadi penampilan terakhir Daniel Craig sebagai James Bond, dan ceritanya penuh aksi, pengkhianatan, cinta, sampai pengorbanan. Jadi siapkan camilan kalian, karena kita akan mengikuti perjalanan terakhir dari James Bond. Let's go! Kita intro dulu guys. Film dibuka dengan suasana yang cukup menyeramkan. Kita diperlihatkan seorang gadis kecil bernama Madeleine Swan yang tinggal bersama ibunya di sebuah rumah terpencil yang tertutup salju. Ternyata ayah Madeleine adalah anggota organisasi kriminal Spectre yang pernah membunuh keluarga seorang anak laki-laki bernama Lucifer Safin. Safin datang untuk membalas dendam. Dengan mengenakan topeng putih yang mengerikan, ia menyerang rumah Madeleine. Madeleine mencoba memberitahu ibu, tetapi ibunya tidak mendengarkan Madeleine. Akhirnya ibunya tewas ditembak. Di saat Madeleine hampir ketahuan, Madeleine memberanikan diri untuk melawan. Setelah berhasil membunuh pria jahat itu, Madeleine membawa pria itu keluar dari rumahnya. Namun ternyata pria itu belum mati. Entah apa yang membuat pria itu bangkit kembali. Madeleine yang ketakutan berusaha melarikan diri ke danau yang membeku. Es pecah, dan ia tenggelam ke dalam air dingin. Saat hampir mati, Safin justru menyelamatkannya. Aneh memang. Pria yang baru saja membunuh ibunya malah menyelamatkan nyawanya. Peristiwa inilah yang nantinya menjadi akar dari seluruh konflik film. Beberapa tahun kemudian, kita diperlihatkan. James Bond sudah tidak lagi bekerja sebagai agen rahasia. Ia menikmati hidup bersama Madeleine di Italia. Untuk pertama kalinya, Bond terlihat benar-benar bahagia. Mereka berlibur ke kota tua yang indah dan mencoba meninggalkan masa lalu. Belum sempat memasuki kamar hotel, adegan anu ehem pun terjadi. Namun masalah muncul saat Madeleine menyuruh Bond mengunjungi makam mantan kekasihnya, Vesper Lynd. Saat berada di sana, tiba-tiba terjadi ledakan besar. Orang-orang bersenjata langsung menyerang. Adegan kejar-kejaran pun terjadi. Bond berusaha melarikan diri. Adegan kejar-kejaran pun terjadi. Di sini Bond mulai mencurigai Madeleine lah yang membocorkan lokasinya. Bond benar-benar kecewa, orang yang dia cintai telah mengkhianatinya. Bersamaan dengan itu juga, ayah Madeleine menelpon. Madeleine mencoba menjelaskan bahwa dia benar-benar tidak tahu. We all have our secrets. Bond benar-benar tidak peduli, dia benar-benar kecewa. Madeleine menjelaskan, dia lebih baik mati daripada mengkhianati Bond. Bond pun bertindak, dengan mobil yang super canggih yang ia miliki. Setelah berhasil lolos, Bond mengantarkan Madeleine ke stasiun kereta api.
Bond menyuruh Madeline untuk meninggalkannya. Ia pergi sendiri dan hubungan mereka pun berakhir. How will I know that you're okay? You'll never see me again. Di sisi lain kita diperlihatkan, sekelompok orang berpakaian seperti ageng rahasia yang sedang melakukan operasi. Tujuan mereka cuma satu, yaitu menculik ilmuwan bernama Obruchev. Hello. 5 tahun berlalu, Bond kini tinggal sendirian di Jamaika. Ia mencoba menikmati masa pensiunnya. Tetapi kehidupan tenangnya kembali terganggu saat sahabat lamanya dari CIA, Felix Leiter, datang membawa misi baru. Seorang ilmuwan penting bernama Valdo Obruchev telah diculik. Ilmuwan itu terlibat dalam proyek rahasia yang sangat berbahaya. Bond pun menolak misi itu. Saat Bond hendak pulang, mobilnya tiba-tiba rusak. Bond ditawarin tumpangan oleh wanita yang ditemuinya di bar. Wanita ini adalah agen CIA yang menggantikan Bond sebagai 007. Namun setelah mengetahui besarnya ancaman yang sedang berkembang, ia akhirnya kembali ke lapangan. Dan seperti biasa, saat Bond kembali bekerja, masalah langsung berdatangan. Ternyata Mi-6 diam-diam menciptakan proyek rahasia bernama Heracles. Ini bukan senjata biasa. Heracles menggunakan nanobot yang dapat diprogram untuk membunuh seseorang berdasarkan DNA mereka. Bayangkan, jika seseorang memiliki DNA target, nanobot itu akan membunuhnya saat kontak terjadi. Tidak peduli di mana mereka berada. Tidak peduli seberapa kuat perlindungannya. Mereka pasti mati. Teknologi ini bisa mengubah dunia menjadi tempat yang sangat berbahaya. Dan yang lebih parah, teknologi itu sekarang jatuh ke tangan Safin. Bond mendapat petunjuk bahwa Obruchev berada di Kuba. Disinilah salah satu adegan aksi terbaik dalam film dimulai. Bond bekerja sama dengan agen CIA bernama Paloma. Paloma terlihat santai dan ceroboh. Bahkan ia mengaku baru beberapa minggu menjalani pelatihan. Bond sempat meragukan Paloma. Namun saat pertempuran dimulai, Bond pun langsung terkejut. Paloma berubah menjadi petarung luar biasa. Mereka menghadapi puluhan musuh dalam pesta mewah. Tembakan terdengar di mana-mana. Bond dan Paloma bergerak seperti mesin tempur yang sempurna. Yaudah, mari kita saksikan dulu aksi mereka berdua. Ketika Bond dan Paloma berhasil mendapatkan Obruchev, tiba-tiba agen CIA 007 datang. Paloma dan Bond benar-benar tidak bisa dihentikan. Mereka berdua seperti mesin pembunuh. Ya udah, kita saksikan dulu aksi keren dari mereka berdua. What do you need it? I'll be right there. Training? Really? Hello. Saat melihat ada celah dari agen 007, Paloma langsung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk merebut Obruchev. Mereka berdua berhasil mendapatkan sang ilmuwan dan bergegas pergi dari situasi kacau itu. The shark. You too. Next time stay longer. Come on, let's go. No. Bond berhasil lolos dari situasi yang hampir mustahil. Tetapi kemenangan itu tidak berlangsung lama. Tragedi besar terjadi.
Teman Felix Leiter Logan S ternyata mata-mata Safin. Momen ini menjadi pukulan emosional yang sangat berat. Bond kehilangan salah satu orang yang paling ia percayai. Kini misinya bukan hanya menyelamatkan dunia. Ini juga menjadi misi pribadi untuk membalas kematian sahabatnya. We've been worse than this. Let's go. Ketika Bond kembali ke markas Mi-6, ia mendapat kejutan besar. Nomor 007 ternyata sudah diberikan kepada agen baru bernama Nomi. Nomi sangat berbakat, percaya diri, dan tidak takut menghadapi Bond. Hubungan mereka penuh sindiran dan persaingan. Keduanya sama-sama hebat dan tidak mau kalah. Namun di balik semua itu, mereka saling menghormati kemampuan masing-masing. Kita diperlihatkan, Safin menemui Madeline. Di sini Safin mengingatkan kembali, masa lalu Madeline ya pahit. Safin memaksa Madeline membunuh ayahnya sendiri. Penyelidikan membawa Bond kembali bertemu Madeline. Awalnya pertemuan mereka terasa canggung. 5 tahun lalu mereka berpisah dengan penuh kecurigaan. Namun kini situasinya berbeda. Saat bertemu ayahnya, Madeline benar-benar ragu, dia tidak sanggup, jika harus membunuh ayahnya sendiri. Namun sayang racun yang menempel di tangan Madeline ternyata sudah berpindah ke tangan Bond. Akibat racun yang menempel di tangan Bond, ayah Madeline pun meninggal. Racun itu sangat mematikan. Racun yang bekerja melalui DNA, yang paling mengerikan dari racun itu, tidak bisa diobati atau dihilangkan. Dan disinilah Bond mendapatkan kejutan terbesar dalam hidupnya. Madeline ternyata memiliki seorang anak perempuan bernama Mathilde. Saat pertama kali bertemu gadis kecil itu, Bond langsung merasa ada sesuatu yang berbeda. Cara Mathilde berbicara, cara ia memandang Bond, semuanya terasa sangat familiar. Dalang dibalik semua kekacauan adalah Rami Malek sebagai Safin. Safin bukan penjahat biasa. Ia adalah pria yang pernah menyelamatkan Madeline saat kecil, tetapi tumbuh menjadi sosok yang terobsesi dengan kematian dan balas dendam. Ia berhasil menguasai teknologi Heracles. Dengan senjata tersebut, Safin memiliki kekuatan untuk membunuh jutaan orang hanya dengan memanfaatkan DNA mereka. Ancaman yang ia ciptakan jauh lebih mengerikan dibandingkan kebanyakan musuh Bond sebelumnya. Bond menyuruh temannya Ki untuk melacak Logan Ash, namun sayang Logan Ash sudah dulu mendatangi Bond, dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Di sini Madeline dan putrinya berhasil diculik Safin. Safin dan Logan Ash mengejar Bond. Bond berhasil menjatuhkan beberapa anak buah Safin. Namun saat Bond berhasil mengalahkan Logan Ash, ternyata Safin telah menemukan persembunyian Madeline dan putrinya. Inilah bagian paling seru dalam film. Bond bersama Nomi menyusup ke Pulau Safin. Betapa terkejutnya Bond saat melihat begitu banyak tanaman beracun. Bond dan Nomi langsung bergerak, mengancam para pekerja. Namun saat ingin meledakkan tempat itu, Safin menyuruh Bond untuk naik.
mengancam Bond menggunakan Mathilde, namun dia lupa bahwa yang di hadapannya adalah James Bond. Where is she? Mathilde mencoba melawan, dia menggigit tangan Safin. Di sini Safin sedikit terlihat baik. Dia melepaskan Mathilde, karena dia tahu tempat ini akan meledak, dan tempat ini juga banyak tanam beracun. Di sisi lain, kita diperlihatkan agen Nomi, dia sudah sangat muak dengan sang ilmuwan. Dan yap, sang ilmuwan mati, oleh ciptaan dia sendiri. Ternyata Mathilde cukup pintar, dia tidak kemana-mana, dia bersembunyi, dan akhirnya Bond dan Madeline pun menemukan putri mereka. Momen ini menjadi salah satu adegan paling emosional. Mathilde yang selama ini belum mengenalnya sebagai ayah akhirnya mulai merasa aman berada di dekat Bond. Untuk pertama kalinya, Bond benar-benar merasakan arti menjadi seorang ayah. Setelah Bond berhasil mengamankan Madeline dan putrinya, Bond pun langsung bergegas untuk mengakhiri semuanya. Andy. Thank you. Setelah mengalahkan para kroco, Bond pergi ke ruang kendali untuk menjalankan mesin kendali. It'll be an overly complicated and intricate switching. It will need to be extremely precise. You're looking. First thing you need to do is to Launch the missiles. not until you're clear. You tell M to launch. Bond meminta Laksamana M untuk meluncurkan rudal ke pulau itu. Missiles airborne. 9 minutes out. Pertarungan terakhir pun terjadi. Bond dan Safin saling berhadapan di tengah markas yang mulai kacau. Mereka bertarung habis-habisan. Dua pria dengan tujuan yang bertolak belakang. Bond akhirnya berhasil mengalahkan Safin. Tetapi sebelum mati, Safin berhasil menginfeksi Bond dengan nanobot Heracles yang telah diprogram untuk membunuh Madeline dan Mathilde jika mereka bersentuhan dengannya. Saat itulah Bond menyadari bahwa dirinya tidak akan pernah bisa hidup bersama keluarganya. Setelah mengetahui bahwa tidak ada cara untuk mengobati racun tersebut, Bond sadar bahwa dirinya hanya akan membahayakan Madeline dan putrinya. Bond mengucapkan perpisahan, Madeline pun menangis. Bond menatap langit. Beberapa detik setelah itu, rudal menghantam pulau. Keberanian terbesar bukanlah menghadapi peluru, melainkan rela mengorbankan diri demi orang yang paling kita cintai. Itulah kisah akhir dari Daniel Craig sebagai James Bond. Makasih buat yang udah nonton. Bye-bye guys.